Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Dena Halid Hasan Muhammad bersama dengan teman-temanku Rizky Adi Saputra, Naila Opelia Syahada, Hana Fahira Yasmin, Makaila Amandia Putri, Muhammad Bagas Apriyaji, dan Rido Firmansyah. Kami akan menampilkan video animasi mengenai lembaga keuangan bukan bank. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Kalian tahu nggak sih apa itu lembaga keuangan bukan bank atau yang bisa kita kenal dengan LKBB? Nah, aku mau kasih tahu nih. Ayo kita simak video berikut ini. Guys, aku penasaran nih. Ada nggak sih lembaga keuangan selain bank? Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB adalah sebuah badan yang bergerak di bidang keuangan dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Nah, kalian sudah tahu kan dari video yang sebelumnya apa itu Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB? Dan aku akan ngasih tahu lagi apa aja sih contoh-contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Simak terus video berikut ini. Contoh-contoh LKBB itu ada banyak loh. Yang pertama ada asuransi. Asuransi yaitu jasa perbankan yang memberikan layanan penanggulangan risiko melalui premi dari nasabah. Perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tagihan premi setiap periode tertentu. Lalu yang kedua ada leasing. Leasing adalah perusahaan yang menawarkan layanan sewa guna melalui pembayaran kredit atau tunai dalam transaksi barang-barang tertentu. Nantinya, nasabah leasing akan mengangsur setiap periode yang telah disepakati. Lalu yang ketiga, ada kreditur pinjaman. Kreditur pinjaman adalah jenis lembaga bukan bank yang memberikan fasilitas kredit bagi pelaku usaha untuk kepentingan bisnisnya. Suku bunga kreditur pinjaman diberikan beragam sesuai pengajuan nasabah. Lalu yang keempat, ada pasar modal. Pasar modal merupakan instrumen investasi untuk pemodal yang ingin menanamkan modalnya dalam jangka waktu panjang. Beberapa produk investasi paling umum di pasar modal seperti saham, reksadana, obligasi, surat utang, dan sejenisnya. Baik, aku izin menambahkan ya Hana, selain pasar modal, contoh LKBB yang kelima yaitu koperasi. Contoh lembaga keuangan bukan bank yang banyak dikenali yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan keuangan berasas keanggotaan. Lembaga ini menghimpun dana dari anggotanya yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota melalui berbagai penawaran produk koperasi. Yang keenam, ada Pegadaian. Pegadaian memberikan layanan pinjaman dana dengan jaminan aset tertentu di nasabah. Besaran kredit yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan nilai agunan atau aset yang dijadikan jaminan. Yang ketujuh, perusahaan dana pensiun. Poin ketujuh, contoh lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan dana pensiun, yaitu perusahaan jasa pengelolaan dana pensiun tenaga kerja, baik bersifat profit atau non-profit. Ketika pekerja telah mencapai usia pensiun, maka perusahaan dana pensiun akan memberikan tabungan sesuai dana yang ditabungkan nasabah selama masa kerjanya. Yang kedelapan, ada perusahaan modal ventura. Terakhir, jenis lembaga keuangan bukan bank adalah modal ventura. Modal ventura adalah lembaga yang bergerak dalam aktivitas pembiayaan perusahaan yang mendapatkan bantuan modal. Biasanya kegiatan modal ventura ini meliputi aktivitas penyertaan saham, obligasi, hingga pembiayaan bagi hasil suatu bisnis. Kira-kira apa lagi ya selain contoh dari LKBB? Adakah teman-teman yang bisa menambahkan? Nah, setelah kita mengetahui apa saja sih contoh-contoh lembaga keuangan bukan bank atau LKBB dari video sebelumnya, di sini aku akan ngasih tahu fungsi lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Simak video berikut ini ya. Dena, kamu tahu nggak sih fungsi LKBB? Kalau tahu, coba dong kasih tahu. Baik Naila, jadi fungsi LKBB itu 1. Ada menghimpun dana masyarakat. Kedua, membantu likuidasi kas bisnis. Ketiga, menjamin risiko finansial masyarakat. Keempat, menjadi perantara transaksi. Kelima, mendirikan usaha bidang keuangan. Yang terakhir yaitu pemberi bantuan modal. Nah, kalian sudah mengetahuinya kan? Apa saja sih fungsi lembaga keuangan bukan bank atau LKBB?
Sekarang di sini aku akan memberitahu kalian nih apa aja peran-peran lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Simaklah video berikut. Adik-adik, aku mau nanya dong, ada apa aja sih peran-peran lembaga keuangan bukan bank? Oke, aku akan ngasih tahu apa aja sih peran-peran lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Nah, yang pertama adalah membantu mempromosikan pertumbuhan keuangan inklusif negara lewat pemenuhan kebutuhan kredit. Nah, yang kedua adalah membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga adalah membantu pengembangan ekonomi lewat penciptaan lapangan kerja, penciptaan kekayaan, kredit bank di daerah pedesaan, dan aktivitas lainnya yang mendukung masyarakat yang lemah secara finansial. Nah, yang keempat adalah menyalurkan sumber daya keuangan untuk pembentukan modal. Nah, yang kelima adalah membantu masyarakat dalam mengatasi atau melindungi dari resiko kerugian. Nah, itu adalah peran-peran lembaga keuangan bukan bank. Nah, kalian sudah tahu kan apa aja peran-peran lembaga keuangan bukan bank atau LKBB? Aku akan ngasih tahu apa aja dampak positif dan negatif dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Simaklah video berikut ini. Hai, lembaga keuangan non-bank memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan loh. Dampak positifnya yaitu 1. Akses lebih mudah. Lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan modal Ventura dan lembaga keuangan mikro seringkali memberikan akses ke layanan keuangan kepada individu dan bisnis yang tidak dapat memenuhi persyaratan tradisional yang diajukan oleh bank. Yang kedua, ada inovasi keuangan. Lembaga keuangan non-bank cenderung lebih inovatif dalam menyediakan produk dan layanan keuangan baru. Mereka dapat memperkenalkan model bisnis yang berbeda dan teknologi yang mengubah cara orang mengelola keuangan mereka. Nah, yang ketiga, ada diversifikasi pasar keuangan. Kehadiran lembaga keuangan non-bank membantu dalam memperluas dan mendiversifikasi pasar keuangan, memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen dan pengusaha. Yang kedua di sini ada dampak negatif. Yang pertama, kurangnya regulasi beberapa lembaga keuangan non-bank mungkin tidak diatur dengan ketat seperti bank tradisional. Ini dapat meningkatkan risiko terhadap konsumen dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, risiko lebih tinggi. Beberapa lembaga keuangan non-bank dapat menjadi lebih rentan terhadap risiko, terutama karena kurangnya akses terhadap dana darurat atau sumber daya yang memadai untuk menangani krisis keuangan. Yang ketiga, tingkat bunga lebih tinggi. Beberapa lembaga keuangan non-bank cenderung menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada bank tradisional, terutama kepada individu atau bisnis yang dianggap sebagai risiko yang lebih tinggi. Penting untuk memahami bahwa sementara lembaga keuangan non-bank dapat membawa manfaat signifikan, pengaturan yang efektif dan transparan serta pemantauan terhadap kegiatan mereka adalah kunci untuk minimalkan risiko dan memastikan perlindungan konsumen yang memadai. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan apa itu LKBB? Semoga materi yang tadi kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari video animasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop! Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa klik notifikasinya. Oke, bye-bye.